ya sama aku. Namaku Beka dari Surabaya. Jadi jangan kaget kalau ngomongnya aku, kamu. Karena memang aku dari Surabaya. Tidak terbiasa ngomong lo gue atau saya, kayaknya sulit. Nah, aku baru hijrah. Maksudnya aku baru aja berimigrasi ke Amerika Serikat di tahun ini, di tahun 2022 dengan K1 visa. Tapi kali ini aku nggak mau cerita tentang K1-nya. Aku mau cerita tentang pengalaman biometrik. Ya, ini aku baru nyampe di tempat biometrik. Nanti kalau udah selesai aku update. Oke. Sebenarnya aku appointmentnya itu jam 11. Disuruh datang 15 menit sebelumnya, nggak boleh terlalu cepet. Tapi ini aku datang jam setengah 11, jadi aku masih di parkiran. Itu di belakang ada kardus, soalnya ada paket yang mau dikirim. Ya wis, nanti aku update lagi ya. Aku mau cerita tentang pengalaman biometrik. Jadi kemarin aku ada jadwal biometrik di, ya pokoknya di kantor biometrik gitulah. Bingung jelasinnya, maaf ya ngomongnya agak belibet, maklum bukan YouTuber Cun, tapi semoga ditonton sampai akhir. Aku kirim dokumen green card itu sekitar Maret, terus April itu aku dapat NOA 1. Setelah itu nggak lama dapat jadwal buat biometrik. Lumayan cepet sih, nggak terlalu lama untuk ukuranku ya, karena aku udah pernah ngerasain K1 itu prosesnya lama sekali kan. Aku ngelantur, maaf ya. Terus kan aku dapat jadwal biometrik untuk tanggal 5 bulan 5 tahun 2022. Di situ ditulis sih yang perlu dibawa apa aja. Kita dapat surat berisi 2 lembar. Jadi suratnya itu bisa di-download dari account USCIS yang kalian udah sign in tentunya ya, otomatis. Dan aku udah ngeprint tuh dari website, ternyata dikirim juga ke rumah suratnya guys, jadi double. Jadi kita dapat bukan dua surat, satu surat dengan 2 lembar. Lembar pertama adalah lembar yang menjelaskan tempat appointmentnya di mana, harinya, tanggalnya tanggal berapa dan jam berapa, dan apa aja yang harus dilakukan. Di situ sih ditulis nggak perlu pakai masker, yang penting nggak boleh ada gejala sakit kayak gejala flu apa gitu, nggak boleh. Terus yang kedua
dia ngasih tahu yang perlu dibawa. Di dalam surat itu dikasih tahu kalau yang perlu dibawa adalah surat ini, maksudnya ya surat appointmentnya itu sama paspor. Tapi aku bawa surat-surat lain buat jaga-jaga, kayak marriage license ku tak bawa, aku bawa, sama aku bawa akte kelahiran juga, dan aku bawa foto diri pas foto gitu. Udah ya, tuh ya, 2. Jadi ya udah aku bawa. Oh ya, di lembar kedua itu ada kayak data-data yang harus kita isi gitu. Nama lengkap, terus nama yang dulu pernah dipakai kalau diganti ya namanya. Terus race, ras apa, tinggi badan, berat badan, gender, tempat lahir, terus apa lagi ya, udah kayaknya itu aja deh, kayaknya ya, aku lupa. Terus ya udah, kita udah bawa itu aja kan, sama diberitahu nggak boleh datang terlalu cepet dan nggak boleh datang terlambat. Tulisannya itu diberitahunya itu 15 menit sebelum lah datangnya. Tapi ternyata aku datang kecepatan. Aku datang sekitar 40 menit lebih awal. Jadi aku nunggu di mobil bentar, sekitar 10-15 menit. Terus aku coba masuk, dan waktu itu sedang beruntung ya, sepi, dan suamiku boleh ikut masuk. Jadi suamiku nggak perlu nunggu dalam mobil gitu, kasihan kan, enaknya gitu. Tapi ini aku nggak tahu ya, kayaknya setiap state beda-beda peraturannya, maksudnya setiap negara bagian, setiap tempat itu kayaknya beda-beda, ada yang boleh nemenin, ada yang nggak boleh. Oh iya, lupa, di depan pintu itu udah ditulisin ya, nggak boleh bawa air minum, nggak boleh bawa makanan, nggak boleh bawa handphone. Mungkin boleh bawa handphone, cuma petugasnya bilang harus dimatikan, dan jangan sampai foto-foto. Itu kayaknya udah pakem ya, untuk di keimigrasian manapun, no foto-foto, diingat baik-baik ya. Jadi begitu masuk, dia bakal lihat, boleh aku lihat formnya, petugas di depan bakal lihat gitu, bakal tanya kayak gitu. Terus setelah itu formnya dikembalikan, sama paspor kita dikembalikan, kita disuruh antri. Nah, yang mendampingi itu disuruh duduk. Setelah itu antri, kita akan dipanggil, kayak dipanggil next, thank you, next, enggak gitu. Aduh, aku malu. Ya maaf ya, YouTuber baru kampungan memang. Jadi setelah dipanggil, nanti ada petugas lagi yang manggil. Di petugas itu aplikasi kita akan dicek, bukan aplikasi, form yang dikasih bareng sama appointment schedule itu bakal diperiksa. Kalau ada yang kurang, dia bakal tanyain, maksudnya kita kurang isinya, kelewatan gitu, pokoknya dia bakal ngecek itu. Setelah itu kita dikasih nomor, paspor kita dikembalikan, sama kita dikasih nomor. Di situ ada 4 bilik kalau nggak salah, 3 atau 4 aku lupa. Dan kebetulan kan waktu dikasih nomor kita suruh duduk, tapi belum sampai duduk ternyata nomorku sudah muncul. Jadi ya udah, aku langsung datang, dan petugasnya ramah-ramah banget, sungguh deh. Petugasnya itu cantik-cantik, ramah-ramah, duh, menyenangkan pokoknya. Dan itu terjadi kayak cepet banget, ya udah duduk mbak gitu, terus difoto. Setelah difoto, dia akan minta kamu untuk berdiri, bukan berdiri, maksudnya mendatangi petugasnya. Terus dia akan nunjukin hasil fotonya, gimana, udah bagus belum gitu. Cukup excellent. Maksudnya cukup menyenangkan lah kamu ditanyain, walaupun pada saat itu aku merasa fotoku jelek banget, tapi aku nggak mau ngulang karena kasihan, biar cepet aja gitu. Setelah itu, setelah kamu oke dengan fotomu, dia akan ambil tanganmu, ambil jari-jarimu, dan mulai men-scan-nya. Pertama kayak 4 jari, terus satu-satu, mulai dari jari jempol, telunjuk, tengah, manis, sampai jari kelingking. Itu dia semua ya, sampai 10 jari. Setelah itu udah, dia akan kasih kuesioner, kita suruh ngisi seberapa baik pelayanan mereka, dan
kita suruh taruh di kotak kritik dan saran, udah abis itu pulang. Dan beneran kayak sekejap mata guys, cuma 5 menit, dah gitu aja. Aku sempat nonton ini YouTube-nya orang Indonesia juga, pengalaman biometriknya orang Indonesia, dan mbaknya itu dapat perlakuannya nggak enak, dapat petugas yang kasar dan galak. Tapi puji Tuhan aku tidak mengalami itu. Padahal sudah sempat agak deg-degan, kepikiran gitu kan. Ternyata nggak semuanya terjadi secepat kilat. Dan itu marriage license, foto, akte kelahiran, nggak ada yang ditanyain satupun. Ya itulah, udah gitu aja kayaknya ini ceritaku. Terima kasih ya yang sudah bertahan sampai akhir mendengarkan. Buat kalian para pejuang visa dan para pejuang green card, tetap semangat. Aku tahu prosesnya tidak mudah dan sangat panjang. Mari kita berjuang saling menyemangati. Good luck semuanya.